Masuk surga itu murah. Ngasih makan satu anak yatim setiap bulan, pahalanya bagaikan ngasih makan seluruh manusia di muka bumi ini. Bagaikan menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi. Betapa luar biasa. Lebih luar biasa lagi, mohon maaf, kita pendosa, kita banyak dosa, kita pelaku maksiat. Lebih luar biasa lagi, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kamu banyak dosa, kamu pelaku maksiat. Apa kata Allah? Jangan takut, jangan putus asa. Engkau dengan dosamu yang seluas langit dan bumi itu datang kepadaku. Yang penting jangan mensyirikkan aku, kata Allah. Aku akan datang kepadamu dengan pengampunan yang lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hafizakumullah ta'ala, khususnya yang saya hormati para kiai, para ustadz, guru-guru saya, orang tua saya. Kita hari ini berada di bulan haram. Salah satu bulan haram yaitu di bulan kita hari ini, bulan Zulqa'dah. Bulan haram itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, ada 4. Bulan Zulqa'dah, salah satunya ini Zulhijjah, lalu bulan Muharram dan bulan Rajab. Banyak kita menganggap bahwa bulan yang dimuliakan itu hanya Ramadan. Karena bulan Ramadan, bulan dimuliakan Allah, maka beramal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi memang ada orang ketika pada bulan Ramadan tidak maksimal beramal ibadah, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Bisa jadi di bulan Ramadan dia belum bertaubat, maka dia tidak maksimal beramal ibadah. Dia bertaubatnya di bulan Syawal, bisa jadi. Dia bertaubatnya di bulan Zulqa'dah, bisa jadi. Atau mungkin ada orang di bulan Ramadan sakit berat, sehingga dia tidak bisa maksimal beribadah pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sembuhnya di luar bulan Ramadan. Kemudian ada lagi orang yang memang ketika di bulan Ramadan dia mengalami kesempitan ekonomi, sehingga ketika bulan Ramadan dia tidak bisa bersedekah dengan maksimal. Lalu ekonominya naik kembali di luar bulan Ramadan. Maka maha baiknya Allah, Bapak Ibu, selain bulan Ramadan, ada kemudian bulan lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia bulan haram, di mana kalau beribadah pada bulan haram, salah satu bulan Zulqa'dah ini, pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala beramal di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah, berbeda apabila beramal di luar bulan haram. Maka sebagian ulama mengatakan bulan haram adalah bulan mengejar ketertinggalan. Siapa yang kemarin belum maksimal beribadah di bulan Ramadan, maka kejar ketertinggalan Anda beribadah di bulan haram. Ini bulan Zulqa'dah. Kalau misalnya di bulan Ramadan sedekahnya belum maksimal, maka kejar ketertinggalan pahala sedekah Anda di bulan haram. Lalu para ulama juga ada yang menegaskan bulan haram adalah bulan untuk menyempurnakan tabungan pahala amal ibadah. Misalnya Bapak Ibu, kita ini sudah sungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan. Tabungan pahala kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu sampai 100. Misal, tabungan pahala kita di bulan Ramadan 100. Maka ketika memasuki bulan haram, salah satunya Zulqa'dah bulan ini, tambah pahala kita, tambah tabungan pahala amal ibadah kita, kejar menjadi 200, kalau bisa kejar menjadi 1000. Karena sekali lagi, beramal ibadah di bulan haram, pahalanya dilipat gandakan.
Bapak Ibu, apa pahala yang besar? Contohnya amal yang sederhana kemudian pahalanya luar biasa. Contoh Bapak Ibu, sedekah subuh meskipun hanya dengan nominal Rp3.000. Sedekah subuh meskipun hanya dengan nominal Rp3.000 Bapak Ibu, mendapatkan keutamaan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh makhluk yang tidak punya salah, makhluk yang tidak punya dosa. Siapa makhluk yang tidak punya salah dan dosa Bapak Ibu? Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap subuh ada 2 malaikat yang turun. Satu malaikat mendoakan kehancuran, keburukan, kemiskinan kepada orang yang pelit. Tetapi kemudian ada satu malaikat lagi yang mendoakan kebaikan, keberkahan, bertambah rizki kepada orang yang baik hati dan bersedekah pada subuh itu. Maka Bapak Ibu, salah satu amalan yang sederhana tetapi pahalanya luar biasa, keutamaan yang luar biasa adalah bersedekah subuh meskipun dengan nominal yang tidak banyak. Itu kalau di luar bulan haram. Tapi kemudian kalau kita lakukan sedekah subuh di pada bulan haram, salah satunya bulan Dzulqa'dah ini, maka berkali-kali lipat doa malaikat akan mendoakan kita Bapak Ibu. Berkali-kali lipat doa kebaikan dari malaikat akan sampai kepada kita. Nah, kita kan memperhatikan Bapak Ibu, di Indonesia ini kecenderungan orang Islam meminta doa kepada makhluk, yaitu kepada kiai misalnya. Meminta doa kepada ustadz misalnya. Ya, silahkan saja. Tapi Bapak Ibu perlu kita tegaskan bahwa ustadz dan kiai itu juga punya dosa. Ustadz dan kiai juga punya salah. Dan salah satu penyebab doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Doa kiai bisa jadi diterima, bisa jadi juga ditolak. Kan kita nggak tahu dosa kiai ini apa. Allah menutup dosa kita semua ini sehingga kita terlihat suci di depan orang-orang. Maka kalau kita lihat kecenderungan kan orang Islam di Indonesia ini minta doa kepada kiai, kepada ustadz, bahkan sewa bus jutaan, pergi ke sana, pergi kemari minta doa, ya bismillah. Kalau meyakini itu silahkan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu kesempatan bahwa kita bisa meminta doa makhluk yang tidak punya dosa. Doa makhluk yang mereka 100% setiap waktunya mentasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa malaikat Allah. Kapan itu Bapak Ibu? Setiap subuh. Di mana tidak perlu kita jutaan, tidak perlu ratusan ribu, tidak perlu. Cukup sedekah yang nominalnya sederhana saja, setiap subuh kita mendapatkan doa malaikat Allah Subhanahu. Maka selepas subuh itu ada kotak-kotak masjid, masukkan Bapak Ibu. Persiapkan dari rumah 3.000, 5.000, masukkan setiap subuh. Ibu kalau misalnya qadarullah berada di rumah, tidak bisa ke masjid, siapkan kencerengan kecil. Beres subuh, masukkan. Kemudian bagaimana 3.000 itu Bapak Ibu supaya menjadi maksimal 30 hari buka. Serahkan kepada masjid. Ya kita tahu di masjid ini ada namanya infak beras Pak Haji kan. Sedekah. 30.000 sudah berapa kilo beras Bapak Ibu? 30.000 berapa kilo? Lebih dari 1 kilo kan? Iya Pak Haji betul kan? Ya kalau semuanya kita 30.000 udah berapa puluh kilo Pak Ustaz, betul tidak? Udah berapa orang miskin yang mendapatkan makanan beras dari sedekah kita 3.000 setiap subuh. Maka Bapak Ibu, setiap subuh jangan lewatkan doanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, itu malaikat yang tidak punya dosa. Maka Bapak Ibu, ini yang luar biasa, apalagi di bulan haram. Apalagi Bapak Ibu, amal yang sederhana kemudian pahalanya luar biasa. Nah nanti buka surat Al-Maidah ayat surat Al-Maidah ayat 32, surat kelima. Allah menegaskan. Tadi sedekah subuh, lalu kemudian dibelikan beras.
Lalu ada anak yatim yang kemudian makan beras dari kita kenyang. Selamat hidupnya, dia bisa sekolah dengan makan beras dari kita. Dia bisa sehat dengan makan beras dari kita. Dia hilang laparnya makan beras dari kita. Satu anak yatim saja. Tetapi Allah menegaskan Bapak Ibu, infak beras, sedekah beras, meskipun hanya 1 kilo setiap bulan kepada satu orang yang kita berikan kepadanya sehingga dia terpelihara hidupnya. Walaupun sedekah beras itu kita berikan kepada satu orang, Allah menegaskan siapa yang memelihara atau menyelamatkan hidup satu orang, ka'annama ahyan nasa jami'an, pahalanya bagaikan melindungi, menyelamatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, satu anak yatim yang kita berikan sedekah beras setiap bulan, kita berikan beras kepadanya, selamat hidupnya, Allah menegaskan bagaikan menyelamatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Berapa jumlah manusia di muka bumi ini Bapak Ibu? 3 miliar kurang lebih. Siapa di antara kita yang bisa makan, ngasih makan 3 miliar manusia? Gak ada, betul tidak? Gak ada kita yang bisa ngasih makan 3 miliar manusia, gak ada. Tetapi maha baiknya Allah, cukup dengan kita berikan beras kepada satu anak yatim setiap bulan. Dengan sedekah subuh itu kita kemudian konversikan beras, bawa kepada anak yatim. Maka Allah menegaskan pahalanya bagaikan menyelamatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, masuk surga itu murah. Masuk surga itu gampang. Yang mahal itu masuk apa Bapak Ibu? Masuk neraka itu mahal. Coba 3.000 1 hari. Kemudian 1 bulan 90.000 kan Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang 30.000 pula. 3.000 1 hari sama 1 bulan sama dengan 90.000. Itu sudah 5 kg beras. 90.000 setiap bulan. Itu mahal atau murah Bapak Ibu? Murah. Nanti November ini ada konser artis dari luar negeri. Apa namanya Bapak Ibu? Oh, hafal ya Pak. Coldplay. Itu tiketnya nggak main-main Bapak Ibu. Paling murah berapa? 800.000 kalau nggak salah. Paling mahal 11 juta. Ya Allah. 11 juta Pak untuk nonton konser. Yang dimana kalimat-kalimat lagu-lagunya itu ada yang menistakan agama Islam. Demi supaya nyanyi bareng dengan kalimat-kalimat menistakan agama Islam, dia bayar 11 juta. La haula wala quwata illa billah. Jadi maka Bapak Ibu, masuk surga itu murah. Ngasih makan satu anak yatim setiap bulan, pahalanya bagaikan ngasih makan seluruh manusia di muka bumi ini. Bagaikan menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi. Betapa luar biasa. Lebih luar biasa lagi, mohon maaf, kita pendosa, kita banyak dosa, kita pelaku maksiat. Lebih luar biasa lagi, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kamu banyak dosa, kamu pelaku maksiat. Apa kata Allah? Jangan takut, jangan putus asa. Engkau dengan dosamu yang seluas langit dan bumi itu datang kepadaku. Yang penting jangan mensyirikkan aku, kata Allah. Aku akan datang kepadamu dengan pengampunan yang lebih luas lagi. Luar biasa Islam ini Bapak Ibu. Maka masuk surga itu murah dan mudah. Sehingga kata Nabi SAW apa? Semua umatku ini masuk surga, kata Nabi. Kata Nabi, semua umatku ini masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu Bapak Ibu? Yang Allah bukakan kesempatan beramal ibadah tapi dia tidak maksimal melaksanakan. Itu orang yang tidak mau. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.